Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga benar dalam mempelajari, memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan serta menjadi amal soleh sebagai bekal pulang menghadap Allah di hari akhirat nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita ambil dua ayat dulu, ayat 8 sampai dengan ayat 9 dan coba kita nanti bawa sebagian dari kitab tafsir yang kita coba tampilkan isinya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas, dan di antara sekian manusia. Ya, tidak semuanya, di antara sekian manusia. Kita bahas terjemahnya per kata dulu, setelah itu kita lihat i'rabnya, baru kemudian kita lihat tafsirnya. May yaqulu, ada yang berkata. Di antara sekian manusia itu ada yang berkata, ya, amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami telah beriman, ya, kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Sedangkan realitanya mereka benar-benar tidak termasuk dalam golongan yang beriman itu. Yukhadi'una Allah, mereka mencoba untuk mengelabui Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka mengelabui kecuali menipu diri sendiri. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Baik, jadi golongan yang ketiga ini disebut oleh Al-Quran, diisyaratkan dengan golongan yang tidak konsisten antara keimanan dengan perilakunya. Sering diistilahkan juga oleh para ulama mengambil keterangan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat-riwayat yang disandarkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama munafiq. Nafaqa yunafiqu munafiqan. Ini golongan ketiga, ya, klasifikasi manusia di antara tiga golongan yang sudah kita uraikan dua di antaranya. Yang ketiga, ya, golongan munafiq. Ya. Baik, mari kita lihat dulu dari uraian ayat Al-Qur'annya seperti ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tuliskan dulu pembahasannya, Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 8. Malam ini kita bacakan dulu sampai ayat 9, ya. Nanti ini akan selesai di ayat 20. Jadi kita bersabar pelan-pelan. Kita coba keluarkan dulu 2 ayat atau bahkan nanti kaji lebih mendalam setiap ayatnya supaya kita mendapatkan pengetahuannya lebih luas. Kita turunkan dulu ayat yang ke-8, ya. Ini angka Arab, ya. Ini angka Arab. Yang begini Hindi. Nah, ya. Baik. Kalau yang begini ini Romawi. Nah, baik, ya. Jadi yang Arab asalnya seperti ini. Tidak ada masalah, ini untuk menunjuk saja, ya, menunjuk kepada simbol. Tidak harus diperdebatkan ini begini begitu, tidak. Apa yang memudahkan bagi kita silahkan digunakan. Jelas, ya? Jangan mendebatkan sesuatu yang sudah jelas. Nanti ujung-ujungnya semakin tidak jelas. Nah, ini kaidah termasuk dalam Al-Quran. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas. Karena banyak ditanyakan, ujung-ujungnya menjadi semakin tidak jelas. Seperti kasus sapi betina itu, ya. Banyak ditanyakan. Ini warnanya apa, ini begini. Ujung-ujungnya hampir nggak menyembelih. Hampir nggak ditunaikan. Ya. Baik. Kita tuliskan dulu. Bismillah. Ya. Wa minan nas. Nanti kita yang Arab, ya, pelan-pelan. Ya. May yaqulu. Kita campur saja hotnya, ya, supaya cepat. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, ya, mohon maaf kita campur saja khatnya, jenis tulisannya supaya memudahkan. Nah, pelan-pelan
Kita sekarang coba terjemahkan, setelah itu kita bahas persepsi dari sudut pandang i'rabnya dulu. Ya, kajian gramatikal bahasa Arab dari sudut pandang perubahan harokat dan komposisi setiap lafaz dalam kalimat. Jadi ada keunikan di bahasa Arab itu, kalau harokatnya berubah, maknanya tidak sama. Dan komposisi kalimatnya, ini yang di depan apa, hurufnya apa, itu mempengaruhi terhadap makna. Jadi coba kita dalami pelan-pelan supaya kita mengerti tentang susunan-susunannya ini, sehingga menyadari, oh ini keindahan bahasa Al-Quran. Secara umum di terjemahan, kalau kita terjemahkan, wa minan nasi, dan diantara sekian manusia, kan, tidak semuanya, may yaqulu, ada orang yang berkata, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, pun demikian, atau dan kepada hari akhir, ya, wa ma hum bimu'minin, dan mereka, ya, kata Allah, ini sangat menarik, ya, wa ma hum bimu'minin, dan mereka betul-betul tidak beriman, ya, dan mereka betul-betul tidak beriman. Wa, kita turunkan dulu dari segi Arabnya. Ini harful istinaf, bukan ataf di sini, ya. Kalau ataf itu huruf yang menghubungkan keterangan ini, diikutkan hukumnya dengan kalimat sebelumnya, disamakan, ya, dari segi hukumnya, dari segi keadaannya, itu ada yang menggunakan huruf waw disebut dengan ataf. Misal saya ingin katakan begini, dhahaba Muhammad, ya, wa Ahmad ilal masjid. Muhammad dan Ahmad pergi ke masjid. Ya, baik Muhammad ataupun Ahmad itu punya pekerjaan yang sama, punya hukum yang sama, punya keadaan yang sama. Apa kesamaannya? Sama-sama ke masjid. Itu ataf namanya. Tapi nanti ada huruf waw juga yang fungsinya bisa jadi menunjuk kepada pembuka sebuah informasi. Ya, ini informasi yang berbeda dengan yang sebelumnya, sifatnya tidak sama, karakternya berbeda, maka informasi ini bisa dibuka dengan huruf waw. Ya, disebut dengan wawnya wawul istinaf, ya, al istinaf. Istinaf, ya, seperti ini, ya, atau wawul ibtida, huruf pembuka. Istanafa sama dengan ibtada. Nanti ada lagi wawul qasam. Wawul qasam itu menunjuk kepada sumpah, ya. Ciri paling gampangnya begini, kalau ada setelah waw ini kalimat, akhir kalimatnya harakatnya kasrah, itu umumnya maknanya sumpah, ya. Biasanya kalau di Al-Quran di awal ayat, di awal pembuka sebuah surah, awal ayatnya, misal ambil surah ke-103 Al-Asr, wal asr, ya. Jadi kan kalau kita teruskan harakatnya kasrah, kan, wal asri, ya, kata Allah, saya bersumpah demi waktu asar, ya. Surah Al-Fajr, surah 89, wal fajri walayalin ashr, wal fajri, ya, kata Allah, saya bersumpah demi waktu fajar, ya, wasyamsi wadduhaha, wadduha, nah, itu harakatnya ujungnya kasrah. Ini wawnya istinaf, waw pembuka, wa, ya. Dan kata Allah, kalau kita ingin terjemahkan, ya, kami buka satu informasi lagi, selain ada golongan pertama, golongan terbaik, golongan kedua antitesisnya yang menutup hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami buka informasi golongan yang ketiga, ya, minan nas, dari sekian manusia itu, ya, minan nas, min harfu jarnin, ya, mabniun ala sukun ila mahalla lahum dal i'rab, huruf jar, mabninya sukun, harakat fathahnya karena disambungkan, ya, dengan kalimat setelahnya. Ini membutuhkan harakat, harakatnya fathah disesuaikan dengan kalimat setelahnya. Kemudian ini huruf jar, tapi di balaghah pun punya makna tab'id, ya. Nah, apa itu tab'id? Ya, tab'id itu apa? Nanti